satu kesempatan kembali boleh berada di tengah-tengah jemaat. Dan rasanya untuk Sabat ini, karena menjadi satu bagian di dalam minggu sembahyang rumah tangga dan penata layanan, dan puncaknya pada Sabat hari ini, maka kami tidak memilih lagi dari mana, berdasarkan dari buku Minggu Sembahyang. Baik, judul pada Sabat hari ini adalah Allah terutama, God first. Dan Sabat hari ini tentunya kalau kita perhatikan dari malam ke malam, terima kasih Ibu Leoni semalam. Jadi ada dua pelajaran khususnya untuk penata layanan, dan Sabat hari ini ada dua bagian juga yang hendak kami sampaikan. Berapa dari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengutamakan Allah itu adalah hal yang susah, sedih hatinya. Ada dari saudara? Atau pernahkah saudara dalam sekali dalam kesempatan rasa ya bukan menyesal ya, ada rasa susah ketika menjadikan Allah yang terutama dalam hidup saudara? Jika pernah, saya yakin kita tidak menutup kemungkinan oleh karena kita dalam kelemahan-kelemahan kita, maka bisa jadi oleh karena kita masih terfokus kepada diri kita. Sehingga ketika kita mau jadikan Allah yang pertama sebagai prioritas kita, maka terkadang kita bergumulnya luar biasa. Nah, puji Tuhan untuk sepanjang minggu yang telah dilalui, ada beberapa pelajaran penting yang telah dipelajari, dan itu hanya terfokus dari Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika saudara membaca ayat ini, kira-kira frase mana yang ada dalam benak saudara? Maksudnya lebih dominan, adalah yang ditambahkan kepadamu, ataukah carilah dahulu, ataukah kerajaan Allah dan kebenarannya? Carilah dulu, puji Tuhan. Kalau kita lebih banyak fokus saudara ke yang ditambahkan, berarti dalam mencari Allah itu sebetulnya karena mau cari sesuatu dari Allah. Dan memang sejatinya demikian. Karena yang kita dapatkan, kita miliki, semuanya datang dari Tuhan. Tidak ada nak kemana-mana, nak ke siapa-siapa kita akan memohon. Itu hanya kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, jika kita di minggu ini boleh diedukasi bahwa tindakan untuk mencari terdahulu itu haruslah menjadi bagian kita. Baik, ayat ini setelah dibuka dibandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain, ada begitu banyak variasi ayat, ya. Dan oleh karena itulah membuat kita boleh menyimpulkan banyak sebetulnya, tetapi boleh dapatkan 7 pelajaran penting sehubungan dengan tindakan mencari Allah yang pertama. Kalau saudara lihat di sana, maka ada banyak ya, to desire, expect, require, kemudian menjadikan tujuan, mencari ya, kemudian mengejar, kemudian menjadikan yang terutama, kemudian menempatkan ya, kemudian yang terakhir adalah berjuang. Jadi itu adalah upaya-upaya di dalam kita mencari Allah. Jadi ini hanya menjadi sebuah memperkaya pemahaman kita tentang ayat Matius 6 ayat 33. Baik,
paling tidak sudah ada 6 pelajaran yang dipelajari. Saya flashback ya. Yang pertama itu diambil dari 2 terjemahan ini. Disebutkan desire first and most. Jadi inginkan lebih. Bahkan terjemahan lain adalah want most. Jadi menginginkan lebih. Sehingga di pelajaran yang pertama kita sudah mendapatkan idenya adalah dalam hal mencari Allah itu sama dengan mendambakan, merindukan, dan menginginkan Allah. Ini harus yang pertama yang kita taruh ya, kita tempatkan dalam urutan pelajaran-pelajaran ini. Kemudian yang kedua adalah seek first, atau dalam bahasa Indonesia kita terjemahan baru menyebutkan carilah Allah. Jadi seseorang yang saya pikir muncul beberapa kali adalah pengalaman daripada Sakeus. Bukanlah satu kebetulan Sakeus itu apa? Datang lari mencari Yesus di jalan raya besar itu. Tetapi itu sudah diawali dari keinginannya untuk berjumpa dengan Yesus. Orang apakah Yesus itu? Dan kemudian tindakan mencari itu ditunjukkan. Jadi poin yang kedua adalah, pelajaran kedua, mencari Allah yang pertama dan yang terutama. Kemudian dari terjemahan lain ada muncul pursue, chase, atau artinya adalah mengejar Allah. Jadi sambil mencari, maka itu tidak hanya cari, lihat-lihat mana ya, tapi itu ada juga niat untuk mencari. Ketika Alkitab katakan bahwa Sakeus sedang berlari, itu menunjukkan kesungguh-sungguhannya untuk mencari atau mengejar Allah. Kemudian pelajaran yang keempat adalah make your top priority. Jadi itu adalah ada juga terjemahan yang lain dari Alkitab bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup adalah mengutamakan Dia dan hidup menurut kehendaknya. Jadi poin yang keempat, pelajaran yang keempat adalah memprioritaskan Allah pertama dan terutama. Kemudian yang kelima, tadi malam kata put ini muncul beberapa kali ya. Dan kemudian ada terjemahan lain adalah if you give him first place. Jika kita menempatkan atau memberi dia tempat yang pertama. Kemudian, jadi intinya adalah menempatkan Allah yang pertama. Kemudian yang satu lagi, sudah disinggung semalam, adalah strive first. Jadi tidak hanya sekedar menginginkan, mendambakan, mencari, mengejar, menempatkan, tetapi juga memperjuangkan. Dan tadi malam kita sudah bahas, pelajari sehubungan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik, kemudian pelajaran yang ketujuh, itu diambil dari beberapa ayat yang kemudian akan boleh kita rangkumkan. Jadi muncul, utamakanlah pemerintahan Allah. Kemudian ada muncul juga, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Ada kemudian the reign ya of God. Ini bisa kita ambil menjadi sebuah ide bahwa di dalam hal mencari Allah, maka itu sama dengan membiarkan Allah memerintah atas hidup kita. Baik, ada ayat yang ditulis oleh Amsal, disebutkan di dalam Amsal 3 ayat 6 dan 7. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dalam mengakui Allah, tentunya bukan hanya di bidang ini, bidang itu, ya, yang cocok dengan saya.
Tetapi Alkitab katakan akui Tuhan itu di segala lakumu. Tidak ada yang terkecuali. Segala hal yang Tuhan katakan dalam area hidup kita, kita harus akui Tuhan. Kata lain, dengan mengakui Dia, berarti kita mengakui juga akan pemerintahannya atas hidup kita. Allah mengatur akan hidup kita, dan kita didapati takluk menurut taat di dalam rencana-rencana hidupnya. Baik, saya yakin saudara tahu siapa dua orang muda ini. Ada yang mau tebak? Ya? Ellen G. White. Hampir benar. Ada yang buku Matius, Injil Matius, pasal 1. Oke, baik, korek. Jadi ini adalah Yusuf dan Maria. Saudara, mereka punya rencana luar biasa. Andaikan Nazaret itu adalah Denpasar, ya, orang kok dari Jakarta, dari mana-mana dunia pingin kawinnya di sini, saudara, ya, di tepi pantai, kemudian di alam terbuka, wah, romantisnya luar biasa. Dan saudara tahu, saya yakin bahwa mereka sudah cukup akrab dan kemudian membincangkan ini dengan keluarga, dua belah pihak, ya. Dan andaikan hari itu ada toko atau cateringan sudah di booking, foto booth, dan juga yang lainnya, acaranya sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi ketika Tuhan datang kepada Maria, ketika Tuhan datang kepada Yusuf secara pribadi ini, saudara, saya bisa melihat kepanikan ada di antara kedua calon mempelai. Ketika Yusuf menyebutkan bahwa dia berencana untuk menceraikan Maria diam-diam, berarti apa itu, saudara? Wah, ini sudah bisa saja sudah tidak mungkin lagi mau lanjutkan pernikahan. Tetapi saudara, kembali Tuhan bekerja dan akhirnya mereka mau untuk mengikuti rencana Tuhan. Ini yang ingin saya kesankan bagi saudara adalah banyak rencana-rencana kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan masuk dalam rencana kita, kita tetap harus takluk kepada rencana Tuhan. Kita punya keinginan, kita punya harapan, tetapi ketika kita lihat bahwa ini berseberangan dengan Tuhan, kita harus memiliki hati yang patuh. Dan kemudian kita harus menanggalkan ini semua. Dan kita kembali untuk melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi poin penting itulah yang boleh kita dapatkan sehubungan dengan memperjuangkan Allah. Saya pikir ada banyak contoh di dalam buku itu. Tetapi izinkan saya untuk beberapa menit ke depan akan lebih fokus kepada apa yang menjadi pelajaran Sabat ini adalah mengenai menjadikan Allah pertama dan yang terutama. Baik, ayat inti kita Sabat hari ini ya terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tahukah saudara mengapa di akhir dari pasal 6 ini Yesus kemudian membuat ajakan, panggilan kepada kita semua untuk apa tadi? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengapa? Kalau kita perhatikan dari ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya ada satu hal yang sedang diangkat oleh Tuhan yang menjadi sebuah isu besar di dalam pasal itu. Sehingga Tuhan mau mengajak kita semua, pembaca waktu itu dan kita hari ini, adalah untuk boleh melihat apa yang sebetulnya rencana Tuhan untuk diberikan. Di sini disebutkan bahwa pemunculan daripada ayat Matius pasal 6 ayat 33 adalah muncul sebagai respon
dan jawaban Yesus atas kekhawatiran manusia yang dijabarkan dalam keseluruhan pasal itu. Jadi ini adalah jawaban atas kekhawatiran yang dialami kita manusia. Nah, sekarang berbicara mengenai khawatir. Saudara, saya coba di Android, Alkitab Android saudara bisa ketik khawatir. Khususnya itu di Perjanjian Baru muncul sebanyak 25 kali. Dan itu muncul di 8 kali di Injil Matius, 7 kali di Injil Lukas, ya. Kemudian 4 kali di 1 dan 2 Korintus, 2 kali di Injil Markus, dan 1 kali muncul di 1 Petrus, 1 Tesalonika, Filipi, dan Galatia. Saudara perhatikan, dari 25 pemunculan, 11, hampir separuh, itu ada di 2 paling atas. Di Injil Matius dan di Injil Lukas. Dan kalau saudara akan lihat itu di konteks mana, ternyata itu ada di konteks tentang hal khawatir. Jadi saudara, waktu ini kan paralel ya. Jadi Injil Matius dan Injil Lukas. Ternyata muncul khawatir itu berkali-kali pada parabel ini. Dari khotbah Yesus di atas bukit. Nah, saudaraku, mari kita lihat satu persatu. Mengapa Yesus mau agar kita jangan khawatir? Saya tidak tahu berapa dari saudara kalau pendeta sebutkan bahwa, oh saudara jangan khawatir. Berapa persen saudara yakin dan membuat diri saudara tentram? Seketika itu juga 100% langsung damai. Maksudnya khawatir hilang, atau ya akhirnya direduce menjadi kurang lebih tadi 100%, kira-kira tinggal ya 60%, atau masih adalah khawatir itu. Bagaimana saudara? Ini ya Yesus tahu, karena itu Yesus katakan janganlah kamu khawatir. Oke, alasan yang pertama mengapa Yesus katakan jangan khawatir adalah mengenai kecenderungan hati. Ketika Yesus katakan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Itu terhubung saat mana Yesus sedang mengungkapkan sesuatu di ayat-ayat sebelumnya. Karena ayat itu diawali dengan karena itu, ya kan? Karena itu, mungkin dalam bahasa Inggris therefore, hanya satu kata saja. Jadi ketika Yesus mengajak janganlah khawatir, itu terhubung dengan satu fakta yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Dan itu adalah, kalau saudara perhatikan, maka kita boleh menemukan di ayat 19 sampai 24 ada boleh disebutkan antara hati dan harta itu erat hubungannya. Kalau kita lihat di ayat, ya ini berbicara mengenai hati dan harta, ayat 21, hati yang tertuju pada harta akan terpikat dan semakin mencintai harta. Kemudian 22 sampai 23, hati diberatkan dengan mata. Jika mata baik, baiklah seluruhnya. Seandainya mata jahat, maka kegelapan akan terjadi. Demikian juga hati. Hati yang baik hasilnya baik, dan hati yang jahat itu akan merusak. Jadi munculnya mata itu di situ adalah untuk sebuah ilustrasi ibarat tentang hati, kondisi hati. Kemudian 24 adalah hati yang harus memilih siapa tuannya. Baik, jadi dengan demikian ayat-ayat ini sedang menunjukkan tentang kecenderungan alami hati kita, yaitu keinginan mencari dan mengejar harta dunia. Namun secara bersamaan fakta ini mengajarkan bahwa kecenderungan hati itu ditentukan oleh siapakah yang menjadi tuan atas hati kita. Jadi sebetulnya di sisi yang lain tindakan untuk mengejar harta itu adalah sesuatu yang negatif.
Tetapi sejatinya kabar baiknya adalah tergantung siapa dulu yang empunya hati ini, ya kan? Kalau diri kita, maka cinta diri, selfish, cinta akan uang, harta, hal-hal duniawi, ya, maka itulah yang akan menguasai, dihasilkan. Dan tidak salah akhirnya di bagian akhir Yesus katakan ada mamon. Tuhan sebutkan di dalam konteks ini. Tapi sebaliknya jika hati ini tidak menginginkan apa yang bukan menjadi keinginan Tuhan, tidak akan ada pemikiran jika Tuhan yang menjadi bertakhta, yang menjadi empunya hati kita, maka pemikiran untuk mengumpulkan uang di dunia ini tidak ada. Tetapi yang kita hasilkan adalah menginginkan itu di surga. Baik, jadi ini yang akan terjadi jika kita semakin berfokus kepada diri kita, membawa diri kita untuk menuntut dan terus menuntut, membawa diri kepada ketidakpuasan, menempatkan diri mengagungkan dan mengandalkan kemampuan diri kita, berpotensi mengalihkan bahkan sepenuhnya menghilangkan arah pandang diri kita dari Tuhan. Dan hasilnya kekhawatiran itu semakin menguat. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, ada ajakan kepada kita pada Sabat hari ini adalah bahwa tantangan untuk menjadikan Allah yang terutama pada poin yang pertama adalah siapakah Tuhan atas hati kita. Kalau Yesus, puji Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Jika Yesus adalah kerinduan hati kita, maka yang ada dalam pikiran kita adalah apa? Yesus, Yesus, Yesus. Baik, jadi itulah Yesus sedang menunjukkan kecenderungan hati kita. Karena itu dia katakan, janganlah kamu khawatir. Kalau hati ini terfokus hanya kepada Yesus, maka ada kedamaian. Karena yakin bahwa Yesus akan menolong untuk semuanya. Baik, kemudian poin yang kedua adalah mengenai esensi hidup. Masih di ayat yang sama, ya. Perhatikan di bagian bagian yang paling terakhir dikatakan bahwa bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Saudara, kita bisa saja sepakat menyebutkan bahwa kebutuhan akan makanan, minum, pakai dapat menjadi penyebab manusia khawatir. Saya tidak berdosa saudara kalau menyebutkan saudara-saudara di Bali hingga hari ini pun masih tetap khawatir. Amin saudara. Saya rasa tidak berdosa. Mengapa? Saya tahu pergumulan saudara. Ya, puji Tuhan sudah mulai agak membaik dan kita berdoa untuk lebih baik lagi ke depan. Jadi kata lain bahwa untuk makan, minum itu potensi besar untuk membuat akhirnya kita khawatir. Tetapi Yesus justru membuat sesuatu yang kontras dalam pemahaman ini. Menekankan bahwa ada yang lebih penting. Teramat penting dari semua penyebab kekhawatiran, dan itu adalah hidup. Untuk hidup kita perlu makan dan minum, tapi hidup ini lebih penting dari makanan dan minuman serta pakaian. Baik, selanjutnya disebutkan di dalam buku ini dikatakan ketika Yesus menghadapi pencobaan. Yesus mengungkapkan di dalam Matius pasal 4 ayat 4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kata lain saudara, tapi jangan salah mengertikan ini ya. Hari sambil memenuhi urusan jasmani kita, ya, tapi jangan oleh karena memenuhi hal itu, maka kebutuhan rohani kita terabaikan atau dikesampingkan. Terkadang kita lebih mengkhawatirkan perkara-perkara jasmani gantinya rohani. Bahkan dengan sengaja mengorbankan
prinsip-prinsip rohani. Dan berapa dari saudara yang mengeluh kalau kemudian lapar, nak makan, nak dikasih makan? Oh, anak-anak paling protes, lapar mah. Tapi pernahkah saudara protes, saya lapar rohani? Ada yang protes? Nggak ada ya. Ya, kalau nggak ada, ya nggak ada. Nggak ada masalah. Kalau ada, ya oke, baru dimakan. Saudara bisa lihat di sini bahwa seharusnya dibuat berimbang. Walaupun kita juga memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani itu haruslah yang terutama dalam kita memenuhinya. Jadi tantangan untuk menjadikan Allah yang terutama pada poin yang kedua ini adalah manakah yang menjadi prioritas hatimu. Baik, kemudian poin yang ketiga adalah terdapat di ayat berikutnya, di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kalimat berikutnya perhatikan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, satu hal yang kontras yang dibuat oleh Yesus. Hewan, burung, di ayat-ayat berikutnya ada tumbuhan, ya, bunga di ladang. Itu nilainya tidak lebih. Atau kata lain, manusia lebih daripada hal itu. Dan disebutkan di sini bahwa saya tidak tahu berapa dari saudara yang saya perlihatkan kalimat berikut ini, saudara ya. Terkadang kita menjadi khawatir. Di dalam hal kita khawatir, kita sebetulnya sedang meragukan akan penilaian Allah terhadap diri kita. Saudara, hidup kita ini luar biasa. Esensi hidup kita ini luar biasa. Nilai hidup kita lebih dari yang lainnya. Karena hidup ini luar biasa, saudara bayangkan, Yesus bisa tukarkan kemuliaannya dengan kefanaan di dunia ini. Dia mau rela tinggalkan surga hanya karena mau supaya kita tidak mati binasa. Jadi betapa luar biasanya, tidak hanya dari bentuk dari penciptaan, tetapi oleh karena penebusan, nilai kita ini saudara luar biasa. Dan jika kita mau khawatir, ini jujur, saya di sini sebutkan bahwa kita sedang memandang remeh penilaian Tuhan atas hidup kita. Kita tadinya bernilai berharga di matanya, namun kita sendiri ketika kita khawatir, kita mengecilkan, kita merendahkan nilai tersebut dengan bersikap khawatir. Saudara, coba berkali-kali anak itu lagi butuh ya, kemudian, "Pak, Mah, saya butuh ini." "Iya, nanti disiapin." Karena anak ini selalu mendesak, padahal orang tua sudah janji akan memberikan. Ketika itu berulang kali ditanyakan kepada saudara sebagai orang tua, apa yang saudara rasakan? Penilaian, bagaimana sikap anak itu terhadap orang tua? "Iya, masa kamu nak percaya?" Mungkin sambil emosi saudara ya. Jadi kata lain bahwa khawatir, ya saya mengerti, oleh karena kita lebih memilih, ya ada poin berikutnya saudara. Jadi kata lain bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Jika ini saja dapat menolong kita memahami bahwa Allah menilai kita lebih. Saya selalu suka ilustrasi ini saudara. Saya dulu penggemar kaset, CD. Sekarang nggak zaman ya, sudah ada dalam bentuk MP3. Sudah bayangkan, setiap ulang tahun saya selalu beli satu kaset. Dan itu selalu saya simpan jaga baik-baik. Saudara, bagaimana saya bisa menikmati lagu-lagu itu dari kaset itu? Saya beli kaset kosong, kemudian saya rekam di kaset kosong ini, dan kaset kosong ini yang berkali-kali diputar. Jadi kaset aslinya itu,
Oh, masih mulus saudara, terjaga dengan baik. Jadi kalau ada orang yang mau pinjam, saya berat hati mau kasih pinjam. Bukan egois ya, cinta diri. Maksud saya adalah penghargaan kita terhadap satu barang. Itu luar biasa. Ketika kita adalah, kalau kita baca Alkitab sebutkan kita adalah biji mata Tuhan, saudara harus mengerti bagaimana Allah mau take care kita ini secara luar biasa. Terkadang kita cepat untuk menyerah dan kemudian kita khawatir. Dan saudara, ya ayat ini luar biasa menolong kita untuk memahaminya. Baik, jadi tantangan yang berikutnya adalah menjadikan Allah yang terutama pada poin ini adalah bagaimanakah hati dapat menyadari nilai berharganya hidup ini dan diri kita sendiri di mata Tuhan. Kemudian poin yang keempat. Poin yang keempat adalah kekhawatiran tidak ada manfaatnya. Ayat berikutnya di ayat 27 firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Berapa hasta? Jika kita khawatir menambah jalan hidup kita. Hasta itu ukurannya kurang lebih 45 cm. Hampir setengah meter, kurang dari setengah meter. Pertanyaan saya, kalau memang ini adalah jalan hidup, anggap aja itu jalan, jarak ya. Kalau mau tambah setengah meter kurang, berapa lama kita melangkahkan satu hasta itu? Berapa detik melangkah dalam setengah meter? Wah, 1 detik aja mungkin 2 detik udah nyampe. Kata lain, kalau coba kita analogikan, kalau kita khawatir, bisakah kita menambah waktu hidup kita 2 detik? Atau lebih panjang sedikit waktu kehidupan kita? Saudara, jawabannya adalah tidak. Bukan bertambah. Khawatir itu akan membuat kita apa? Makin berkurang jalan hidup kita. Luar biasa. Mary, ada beberapa nama di dalam buku kita ya. Dia katakan bahwa khawatir tidak pernah memperbaiki apapun. Kalau saudara punya masalah kemudian saudara khawatir, ingat, khawatir tidak ada manfaat apapun. Useless. Dan kemudian lanjut, ada seorang yang bernama Forsia, dan baca apa ini saudara? Daniel membagikan pengalamannya. Dari pengalaman pribadi saya, kekhawatiran tidak hanya akan membuat Anda stres, tetapi juga dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang serius. Kemudian dia lanjutkan bahwa khawatir tidak akan membantu kita mengubah situasi dalam semalam. Kemudian Corrie ten Boom menyebutkan bahwa kekhawatiran tidak mengosongkan hari esok dari kesedihannya, ia mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Kata lain saudara, bahwa kekhawatiran itu tidak ada manfaatnya. Baik, saya suka dengan ilustrasi ini. Merokok. Saya pikir mungkin sudah pernah saya utarakan juga di sini. Sekarang kan sudah pernah lihat ya bungkus rokok? Ada peringatan pemerintah di sana. Rokok membunuhmu. Dulu panjang kalimatnya. Rokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Apa manfaat rokok, saudara? Saya pikir sudah tidak akan mungkin jawab. Kita bukan perokok kan? Tidak pernah tahu untuk itu. Kecuali kita pernah waktu dulu, kemudian akhirnya kita bisa bersaksi hari ini itu banyak memberi dampak yang negatif. Saudara, kalau rokok ini dibuat peringatan seperti ini, berapa yang sudah kapok kemudian berhenti merokok? Ada statistik ini bertambah atau berkurang?
atau biasa-biasa saja? Oke, saudara, ini intinya. Ya, rokok memang jelas-jelas merugikan. Tapi ya tetap juga dikonsumsi. Kalau saya balik fakta ini, saudara, dalam hidup kerohanian kita, jika saya rangkumkan Matius pasal 6 ayat 32 ya ayat tadi, bahwa kekhawatiran akan memperpendek umurmu, kekhawatiran akan membunuhmu. Berapa dari kita yang kemudian nak mau lagi untuk khawatir? Apa ada dari kita? Saudara, tapi kenyataan ya kita masih juga khawatir. Dan saudara, kalau kita lihat bahwa khawatir tidak ada gunanya, khawatir itu dapat membunuh siapapun, kita harus berhenti khawatir. Bukan saya yang bilang, tetapi Yesus. Janganlah kamu khawatir. Ya, pendeta ngomong itu gampang, pendeta. Pendeta siang tidak alami penderitaan saya, pencobaan saya, pergumulan saya. Tapi saudara, Yesus katakan kepada pendeta, Yesus juga bicara kepada seluruh kita. Ayat ini bukan dikhususkan ke anggota jemaat biasa saja, tapi juga kepada kita. Tantangan di alasan ini adalah untuk menjadikan Allah yang pertama dan terutama. Pada poin yang keempat ini adalah apakah yang membuat saya terus membiarkan hati ini gelisah dan khawatir. Saudara, ada beberapa poin. Poin yang terakhir nanti, yang kelima. Jadi poin yang pertama adalah karena kecenderungan hati kita, ya. Kemudian yang kedua tentang nilai hidup kita. Kemudian berikutnya esensi nilai daripada kehidupan kita itu luar biasa. Dan yang tadi adalah bahwa kekhawatiran tidak ada manfaat apa-apa. Yang kelima, yang terakhir adalah Bapa yang mengasihi. Terdapat di dalam ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat 32 Tuhan katakan ini tidak perlu khawatir sebab kita memiliki Bapa yang tahu dan pasti Dia akan sediakan yang terbaik bagi kita menurut rahmat-Nya. Yang kedua, tidak perlu khawatir karena kalau khawatir kita sedang menyetarakan diri kita dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa bedanya? Kita punya Tuhan tapi kita khawatir. Bukankah sama dengan bangsa-bangsa yang tetap khawatir yang tidak punya Allah? Saudara, kita merendahkan derajat kita. Itu yang tadi saya sampaikan. Dengan demikian adalah kesia-siaan dan percuma jika kita sadar bahwa kita memiliki Bapa yang tahu dan peduli terhadap kebutuhan kita, tetapi di saat yang bersamaan kita masih saja tetap khawatir dan ragu. Baik, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai panggilan kepada kita pada Sabat hari ini. Baik, sebelum panggilan, saya pikir saya lewatkan sesuatu. Ini dilihat. Di dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Sudah tahu ayat ini. Jadi ini pasal 6. Di pasal berikutnya pasal 7 Tuhan tambahkan mengenai seorang kualitas daripada seorang bapa. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular ketika ia memberi ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, luar biasa. Yesus mau amarkan kepada kita, tidak hanya kepada saudara, tetapi saya pribadi dan keluarga, bahwa khawatir itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya.
Dan kalau kita mau belajar untuk percaya, kita memiliki Bapa yang baik. Di dunia ini saja, orang tua, ya orang yang jahat, Bapa yang jahat boleh disebutkan demikian, dia tahu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Bagaimana dengan Allah kita? Dia pasti jauh lebih memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi tantangan adalah seberapa yakinkah hatimu terhadap kecintaan Bapa surgawi bagi kita. Karena masalahnya itu, saudara, kita tidak terlalu atau yakin, bukan yakin, kita yakin seberapa percaya bahwa hati Bapa itu luar biasa bagi kita. Baik, kesimpulan untuk Sabat hari ini adalah sebuah panggilan, ya. Jadi, maka ada satu pertanyaan yang dimunculkan sebagai sebuah refleksi. Haruskah saya memulai hari ini tanpa khawatir? Ya. Tuhan menunggu saudara untuk membuka hati kita. Untuk apa? Ada dua hal. Yang pertama, mari kita lihat. Oh ya, ini dia. Yang pertama adalah belajar untuk percaya. Tentunya kekhawatiran muncul oleh karena kita belum sepenuhnya percaya. Dan disebutkan di ayat 30, ada koreksi Yesus ketika dia menyebutkan lihatlah tumbuhan di padang, ya. Dia katakan, hai orang yang kurang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1, Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kemudian yang kedua, di dalam ayat inti kita sepanjang minggu ini, ya, adalah mari jika kita percaya, maka kita akan mengutamakan Allah dalam segala aspek hidup kita. Hadirnya panggilan dan ajakan Tuhan untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah menjawab atas kecenderungan hati manusia yang sering dan mudah untuk khawatir. Dan kita telah mempelajari paling tidak, ini bukan 5 ya, tetapi ada kurang lebih 6 alasan, ya. Betul. 5 alasan untuk Sabat hari ini yang diberikan Yesus agar kita selamanya jangan khawatir. Dan untuk itu, dalam sebagai sebuah kesimpulan, maka sehubungan dengan mengutamakan Allah, Tuhan mengajak kita untuk boleh menginginkan, mendambakan, merindukan Allah, mencari Allah yang pertama dan terutama, mengejar Allah yang pertama dan terutama, memprioritaskan Allah, menempatkan Allah, memperjuangkan Allah, dan juga membiarkan Allah memerintah dalam hidup kita. Jadikanlah Allah yang pertama dalam hidup kita. Saya kembali kepada pertanyaan saya awal, disebutkan bahwa berapa dari kita yang rada-rada bergumul untuk menjadikan Allah yang pertama. Bukan apa-apa, saudara. Ini cluenya. Karena hanya dengan mengutamakan mengutamakan Allah yang pertama dalam hidup kita, maka hidup kita ini akan terus terpelihara oleh Tuhan. Nggak ada cara lain, saudara. Jadi ajakan Tuhan untuk minggu ini, Sabat ini adalah mari carilah Tuhan dan kebenarannya, maka secara otomatis yang lainnya ini akan ditambahkan kepada kita. Tidak hanya keluarga Pak Tony Chua. Ini pergumulan juga, saudara, untuk terpisah jauh. Tetapi itu adalah jawaban doa untuk keluarga. Saya yakin juga saudara, tiap-tiap keluarga sedang bergumul dengan cara yang sama. Tuhan juga akan menjawab saudara. Dan tentunya untuk kita semua. Tetapi prinsip hari ini, di minggu ini, kita harus tempatkan Allah yang pertama dari segalanya. Maka jalan hidup kita, kalau boleh saya rangkumkan, Tuhan itu asik, saudara.
Saya tahu berapa dari saudara yang mungkin hari ini belum dapat asiknya ya, sementara menuju ke sana. Saya kalau mengenang untuk masa-masa kami kuliah, bahkan hingga hari ini, luar biasa asik, enjoy. Terkadang saya dengan istri sebutkan, tidak ada uang, ya tidak ada apa-apa, tapi kok kita bisa menikmati hidup ini. Itu adalah hal yang luar biasa, saudara. Orang lain setengah mati berupaya, tetapi ya bukan berarti mengajar untuk kita santai, tetapi ketika kita submit total hidup kita kepada Tuhan, kita mengikuti alur cara Tuhan bekerja, maka kita akan dapati itulah kepuasan hidup itu. Dan saya yakin tidak hanya keluarga kami, ini sebetulnya adalah untuk kita semua. Kiranya melalui pelajaran Sabat hari ini, bahkan pekan doa, penata layanan dan juga rumah tangga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di offline, di gereja maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.